Kali ini gua mau ngasih tahu ke kalian anime-anime action yang rilis di tahun 2021. Yang jelas super keren dan mungkin lebih bagus dari part 1 kemarin yang udah gua upload sebelumnya. Sebenarnya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya sih. Pastinya kali ini anime-animenya bakal lebih keren. Tapi sebelum itu, gua mau ngingetin ke kalian untuk ngasih nilai video gua dengan like dan beri tanggapan terhadap video ini. Ya minimal kalian ninggalin jejak di kolom komentar setelah kalian nonton videonya. Kalau kalian suka dengan video gua, kalian bisa subscribe channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya supaya kalian bisa dapat notifikasi terbaru waktu gua upload video lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada Genjutsu Sugi Yusa no Okoku Saikenki. Panjang ya. Kira-kira gini bahasa Indonesianya. Bagaimana pahlawan realis membangun kembali kerajaan gitu. Jadi satu lagi anime isekai di mana si MC ini dipanggil ke dunia lain sebagai pahlawan. Ya anime kayak gini memang bikin iri, tapi tetap aja seru dan menegangkan. Kayak gua sekarang ini yang lagi nunggu dipanggil ke isekai dan jadi karakter overpower tentunya. Jadi kalau kalian mau ikut ya silahkan tinggalin komen di bawah. Siapa tahu kalian ikut terpanggil juga gitu. Lanjut, dan ternyata si MC ini adalah orang yang cerdas dan realis. Oke, nggak kayak kalian ya, jenis orang ngayalis. Gue juga ngayalis memangnya. Oke, jadi ceritanya gini, si MC bernama Kazuya Souma dipanggil sebagai seorang pahlawan dari dunia lain yang ditugaskan untuk mengalahkan Raja Iblis dan menyelamatkan dunia. Namun masalah timbul saat dia mengetahui bahwa kerajaan Elfredane, susah banget nih, Elfredane, kerajaan yang telah memanggilnya tengah mengalami krisis ekonomi dan keamanan. Dia pun mempresentasikan rencananya untuk memperkuat kerajaan secara ekonomi dan militer. Akhirnya dengan kebijakan sang raja, pahlawan Souma dijadikan sebagai Raja Elfredane yang baru dan dipercaya memimpin kerajaan. Kemudian dia pun bertunangan dengan sang putri. Oke, disinilah gue merasa iri. Gimana enggak coba? Jadi raja, dapat cewek, auto bahagia. Susah. Dengan kecerdasannya, Raja Souma membangun kembali kerajaan Elfredane. Sedikit demi sedikit untuk membantu pemerintahannya, Souma juga mengumpulkan orang-orang berbakat dari seluruh kerajaan. Dan terkumpullah 5 orang terbaik dengan kemampuan-kemampuan unik yang bisa membantunya. Nah, pelajaran yang kita dapat dari anime ini adalah sebelum melakukan hal besar, lakukan dulu hal kecil di sekitar kita. Seperti pahlawan ini, sebelum ngalahin Raja Iblis, dia ngebangun ulang kerajaan dulu. Gitu. Terus selanjutnya ada Godzilla Singular Point. Godzilla Singular Point. Ya, tentu kalian familiar dengan kata Godzilla. Ya, tentu aja. Kata yang berhubungan dengan monster-monster besar yang berkeliaran di dunia. Jadi anime ini sebenarnya mengadaptasi dari film Godzilla dalam bentuk anime. Tapi meski begitu, dijamin tetap seru. Dan yang jelas di anime ini ada banyak sekali actionnya. Jadi ceritanya gini, entah dari mana di dunia ini tiba-tiba bermunculan monster-monster besar. Ya sebut aja Godzilla, karena judulnya Godzilla. Dan para monster ini tiba-tiba muncul gitu aja di tempat yang acak.
Mungkin hasil eksperimen orang atau mutasi akibat limbah beracun. Gua juga nggak tahu. Terus ceritanya berfokus pada jenius muda, Mei Camino. Mei Camino. Nah, Mei Camino ini cewek peneliti dan Yun Arikawa. Yun Arikawa ini insinyur cowok, di mana mereka berdua ini tengah menghadapi masalah akibat munculnya makhluk-makhluk kayak Godzilla. Nah, di anime ini tentu aja digambarkan seperti apa usaha mereka dalam menyelesaikan masalahnya dan bagaimana kejeniusan mereka dalam menyelamatkan diri dari situasi. Oke, pelajaran yang kita dapat dari anime ini yaitu tidak selamanya kita berada di posisi aman. Ya, siapa tahu aja tiba-tiba Godzilla muncul di depan kalian waktu kalian rebahan nonton video ini. Jadi intinya selalu bersiap untuk hal yang terburuk. Dan selanjutnya ada Megaton Musashi. Megaton Musashi. Oke. Seandainya dunia ini tidak seperti yang kita lihat dan kita tidak tahu tentang kebenaran yang sebenarnya terhadap bagaimana dunia ini, dan apa saja yang kita ketahui ternyata hanyalah kebohongan dan kita hidup dalam kepalsuan dunia. Kira-kira begitulah latar dari anime ini, di mana anime ini menceritakan bumi yang sudah dicuri oleh alien dan pemerintah dunia menyembunyikan fakta itu supaya masyarakat tidak panik. Jadi ceritanya gini. Di kota-kota biasa, orang-orang menjalani kehidupan yang tenang dan memuaskan. Namun, mereka tidak tahu bahwa itu adalah perdamaian palsu. Kebenaran yang tidak mereka sadari adalah bahwa bumi telah dihancurkan. 99% umat manusia binasa oleh serangan kekuatan alien misterius dari luar angkasa yang disebut karakter. Kok karakter namanya ya? Akhirnya sebuah lubang raksasa terbentuk di bumi, mengubah planet ini menjadi sarang alien yang sesuai. Umat manusia tidak mempunyai pilihan selain melarikan diri dan bersembunyi di tempat penampungan, meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di shelter Ixia, ingatan penduduk tentang hari kehancuran dihapus dan mereka menjalani kehidupan biasa tanpa mengetahui kebenaran. Namun, di antara mereka ada Kosen One yang menjadi pilot dan mengoperasikan robot raksasa bernama Rogues gitu, untuk melawan alien. Nah, pelajaran yang kita dapat dari anime ini yaitu pahlawan yang sebenarnya itu adalah pahlawan yang perjuangannya tidak pernah diketahui orang lain. Kayak pasukan Kosen One ini. Contohnya mereka berjuang bertaruh nyawa tanpa ada yang tahu gitu. Selanjutnya ada Heion Sedai no Idaten Tachi. Heion Sedai no Idaten Tachi. Saat ini kalian menjalani kehidupan yang damai dan tentram. Akibatnya kalian tidak punya kemampuan berperang, tapi tiba-tiba iblis muncul dan mengibarkan bendera peperangan. Jadi apa yang kalian lakukan coba? Pertama, merasa terpanggil sebagai salah satu ras terkuat yang memiliki pengalaman berperang dari 100.001 anime, atau tetap jadi nolep. Kalau gue ngerasa yang terpanggil jelas. Soalnya gue punya pengalaman 100.001 anime. Oke, kira-kira kayak gitu latar dari anime ini. Dimana iblis yang telah disegel ribuan tahun bangkit dan mengibarkan bendera peperangan. Jadi ceritanya gini, 800 tahun yang lalu, seorang dewa bernama Idaten bertarung dan menyegel iblis. Karena itu saat ini orang-orang Idaten hidup damai dan tentram.
Yang jelas mereka nggak punya kemampuan berperang. Tapi sialnya, iblis itu bangkit kembali. Kemudian seperti yang kalian kira, pertempuran antara manusia, dewa, dan iblis pun dimulai kembali. Jadi pelajaran yang kita dapat dari anime ini adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, kalau dulu Jepang jajah kita buat ngambil rempah-rempah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa jajah Jepang buat ngambil anime, manga, dan yang pastinya cosplayernya. Tentu cosplayer yang cantik tentu. Oke, selanjutnya ada, nah ini ada Majutsu Orphan Hangure Tabi, Kim Luk Ken. Ini yang season keduanya guys. Kalian mungkin masih ingat dengan anime ini. Anime yang season sebelumnya rilis di tahun 2019 kayaknya ya. Dimana dalam season satunya ya kita diceritakan bahwa si MC ini rela ngebuang pendidikannya, ngebuang statusnya demi menemukan seorang cewek yang sudah dia anggap keluarganya. Nah, di season ini nanti berlanjut pada masalah yang terlihat di episode terakhir season sebelumnya. Jadi ceritanya gini, si MC dulunya adalah murid dari sekolah sihir terbaik yaitu Menara Taring. Dan dia ini merupakan salah satu murid hebat. Suatu hari dia menemukan cewek yang telah ia anggap keluarganya melakukan suatu eksperimen sihir dengan gurunya. Dan eksperimen itu merubah si cewek jadi naga yang lepas kendali. Namun pihak sekolah seakan-akan tidak memperdulikan hal itu. Nah, si MC ini kecewa dengan sikap sekolah dan akhirnya pergi meninggalkan sekolah untuk mencari cara ngebalikin si cewek jadi manusia lagi. Di akhir season 1 kemarin, si cewek ini sudah jadi manusia lagi. Tapi si cewek ini malah menuntun si MC pada kunci yang bisa merubah dunia. Pelajaran yang kita dapat dari anime ini adalah terkadang hasil itu sering tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi jangan berharap tinggi-tinggi, karena semakin tinggi kalian berharap, maka semakin sakit kalau kalian jatuh. Oke, begitulah rekomendasi anime dari gua kali ini. Nantikan video-video gua selanjutnya. Selain itu, jangan lupa buat ninggalin jejak kalian di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton dan sayonara.